Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama kami atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Penetua Estelina sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik yang mengiringi puji-pujian kita pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Juga kepada Ibu Herlina Wiuda dan Astriani Yulinsia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, terima kasih. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian dari gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Untuk pendeta pelayanan itu Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 3 yang menjadi liturgus Penetua Alsen Bayan, yang memandu lagu Bapak Juliantara Kaharap dan Penetua Herti Carolina SPD, yang mengiringi puji-pujian atau pemain musik itu Bapak Mardi Ampung SPD. Liturgi tata ibadah bahasa Dayak Ngaju minggu yang kedua. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan, baik pemasukan maupun pengeluaran, dan bisa dilihat di berita jaminan sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini itu dari kolekte sekolah hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 berjumlah Rp79.000. Di sini kami beritahukan juga bahwa sisa lelang yang dilaksanakan kemarin itu berjumlah Rp2.560.000. Nanti bisa menghubungi untuk panitia atau yang menyelenggarakan lelang. Sedangkan untuk lelang pada hari ini panitia memperoleh dana sebesar Rp5.150.000. Untuk berita kebaktian dan lain-lain, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan plan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak yaitu pada hari Senin tanggal 8 Mei tahun 2023 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat gedung gereja Betania Barimba. Yang bertugas sebagai liturgus Diakon Andre Perdiawan, untuk mengiringi puji-pujian Budi Alfianto SPD, song leader Bapak Penetua Yuberi Ejumben. Diundang bapak-bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPR yaitu pada hari ini Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Yeni Amor lingkungan pelayanan 3. Petugas untuk liturgus Mariani Y. Sandi, mengiringi musik Martino Lukas Udunihin, song leader Herlina Wiuda. Diundang ibu-ibu SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya untuk ibadah SPRP minggu ini kosong karena ada ibadah KPRP hari
tidak ada ibadah KPRI pada hari ini. Pemberitahuan selanjutnya bahwa ibadah KPIPER akan dilaksanakan di Sakapinang Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 pukul 15 WIB. Undangan menyusul. Diberitakan juga kepada remaja atau pemuda warga jemaat yang ingin mengikuti pelajaran katekisasi tahun 2023 bisa mengambil formulir atau pengisian data pribadi di Sekretariat Majelis Jemaat GKI Barimba. Katekisasi akan dimulai pada bulan Mei tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan GKE dan kita hadir dalam persekutuan untuk memahami cara Tuhan mendidik dan mengajari kita melalui berbagai proses dan tantangan. Sebagai bagian dari warga GKE, salah satu tantangan kita saat ini adalah bersama-sama bergumul mengenai pendidikan di GKE. Kita bergumul dengan persoalan pengembangan sumber daya, dana dan fasilitas saat ini. Majelis Sinode GKE melalui Departemen Pendidikan Sinode GKE sedang berupaya untuk memperbaharui mutu pendidikan GKE sehingga bisa menjadi lembaga favorit bagi anggota GKE dan warga masyarakat. Pendidikan memulai pembinaan, pemberdayaan dan lokakarya untuk meningkatkan sumber daya pendeta, penatua dan diakon juga menjadi prioritas. Marilah kita mendoakan dan mendukung program-program pendidikan informasi dan non formal di GKE agar dapat berjalan dengan maksimal demi mewujudkan visi GKE sebagai gereja yang misioner dan sebagai partisipasi GKE bagi pembangunan bangsa dan negara. Secara pribadi, tantangan bagi kita adalah bagaimana kita menjalani proses pendidikan yang membentuk keteguhan iman, proses yang tidak mengkhianati hasil. Demikianlah pengetahuan mesti dibangun dari kerja keras, dimulai dari suatu disiplin kehidupan sehingga kita melangkah dan meraih apa yang kita rindukan. Kiranya ibadah Hari Pendidikan GKE kita hayati dengan keyakinan bahwa Roh Kudus sumber pengharapan dan masa depan. Mari kita berdiri dan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Aku
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1, 2, dan 3. Marilah kita ucapkan litani syukur berdasarkan Amsal pasal 3. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan menaruh hikmat-Nya dalam pengetahuan kami. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Hanya di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, sumber hikmat dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah tunduk mengakui keterbatasan pengetahuan dalam diri kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu menurut apa yang kami anggap benar. Ternyata seringkali pikiran, perkataan, dan tindakan kami membuat kami jatuh di dalam dosa. Kami hidup dekat dengan dosa dan menjauhi kehendak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah menghukum kami karena amarah-Mu. Kiranya hikmat kasih-Mu mendidik kami untuk menjauhi dosa
dan kembali kepada kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Sang Hikmat yang sempurna, kami mengakui dosa kami dan memohon ampun kepadamu. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri. Dengarkan berita anugerah bagi kita. Hanya dengan mengakui keterbatasan hikmat, maka kita akan beroleh kesempatan untuk menemukan hikmat kasih karunia Allah. Dia yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita dengan hikmat-Nya akan terus mencurahkan kasih setia dan rahmat. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta." Dan dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 13. "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Jemaat, kami persilahkan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membacakan firman ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami ingin mendengar sabda-Mu yang penuh dengan kuasa. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan firman-Mu, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268, kita lakukan bait 1 dan 2. Hai dengarlah anakku. Yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan puji-pujian dari S-Piper Jemaat GKI Barimba.
Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini pula kami akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan hikmat untuk memahami firman-Mu, kemampuan untuk melakukannya, bahkan mengimani setiap perkataan Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Dengan judul iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita boleh bersama memuji Tuhan. Pada tanggal 2 Mei secara nasional kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan bukan suatu kebetulan juga pada hari ini Gereja Kalimantan Evangelis juga merayakan Hari Pendidikan GKE. Secara definisi ketika kita berbicara tentang pendidikan, terkandung hal-hal yang sangat mulia di dalamnya dengan apa yang disebut dengan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup yang selaras dengan dunianya. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran pintar, cerdas, dan bertumbuh sehat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tampak betapa sungguh mulianya pengertian pendidikan tersebut. Tetapi apa memang benar demikian? Pola hidup dan perilaku dari orang-orang yang sudah selesai tanda petik mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang mampu sampai ke pendidikan tinggi, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah benar bahwa seseorang yang berhasil meraih sederet gelar akademik bisa menjadi jaminan bahwa pola hidupnya,
perilakunya yang bersangkutan ini sungguh-sungguh luhur, sungguh-sungguh mulia. Kalau kita kembali tentang apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, begitu mulianya tujuan pendidikan ini. Apakah benar demikian? Karena bukankah kita melihat betapa banyaknya praktek-praktek hidup yang jahat dalam berbagai bentuk dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan tanda petik di sini terpelajar. Baik itu secara perseorangan maupun juga bersama-sama. Kadang terjadi Bapak Ibu Saudara, kecerdasan seseorang bukan untuk membuat yang bersangkutan menjadi lebih baik, tetapi makin cerdas dalam berbagai kejahatan. Nah saudara-saudara, inilah yang kita melihat keadaan kita di masa sekarang. Kondisi moral yang semakin mengalami kemunduran. Dan itu sering dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan tadi terpelajar, sudah menerima pendidikan. Melihat kondisi moral yang semakin mengalami kemunduran, maka pembentukan karakter itu menjadi sorotan di dalam dunia pendidikan. Dan pembentukan karakter bukanlah semata-mata mengajari seseorang untuk mengenal moral yang baik dan tidak baik, melainkan agar seseorang itu diajar mengenal kebenaran Allah, mengenal siapa Tuhan yang diimaninya, mengenal kebenaran Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Sehingga karena imannya inilah dapat ia refleksikan melewati perubahan karakter yang semakin baik, yang semakin serupa dengan Kristus. Karena dikatakan oleh Paulus di dalam nas ini bahwa pengetahuan, pendidikan, dikatakannya pada ayat yang ke-17, sejatinya memperlengkapi seseorang untuk setiap perbuatan baik. Pendidikan memperlengkapi seseorang untuk berbuat baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah memperlengkapi tiap-tiap orang untuk setiap perbuatan baik. Lalu apa yang menjadi nasihat dalam penegasan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17? Bahwa yang pertama di sini Paulus mengingatkan Timotius bahwa Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hal pertama ini menekankan pentingnya seseorang ini memiliki keteguhan iman kepada Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan keselamatan. Ini adalah dasar pertama-tama bagi setiap orang percaya untuk nantinya bisa berbuat baik kepada semua orang. Karena yang pertama adalah dia memiliki rasa takut kepada Tuhan. Dan karena takut kepada Tuhan ini dikatakan oleh Paulus ayat yang ke-15, maka Tuhan mengaruniakan hikmat. Dan oleh karena hikmat ini yang menuntun seseorang untuk memiliki keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kemudian yang kedua, dalam 2 Timotius 3
Ayat 14-17 ini didapatkan prinsip-prinsip dalam mengajarkan firman Tuhan, yaitu seseorang harus dididik dalam pengajaran firman Tuhan sejak kecil. Dan firman Tuhan itu dapat menuntun seseorang kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, sebab firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya seseorang harus mendasarkan hidupnya di dalam firman Tuhan. Dari nas ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan hal ini kepada Timotius. Karena dua hal yang dihadapi oleh Timotius pada saat itu, yaitu penganiayaan, yang kedua adalah penyesatan. Dan Paulus menasihati Timotius dikatakan untuk tetap berpegang kepada kebenaran, tetap berpegang kepada segala apa yang telah ia terima, yang diajarkan kepadanya sejak kecil. Bagaimana masa kecil Timotius begitu luar biasa. Sejak kecil ia dibimbing dan dididik dalam pengenalan kepada Tuhan ini oleh keluarga terdekat, yaitu oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Nenek dan ibunya ini sangat berperan penting di masa kecil Timotius memperkenalkan firman Tuhan, sehingga ajaran-ajaran inilah yang dikatakan oleh Paulus harus dipegang, harus diingat, supaya ia mampu menghadapi tantangan-tantangan penganiayaan dan juga penyesatan yang terjadi pada saat itu. Demikian Timotius harus juga mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Paulus, sehingga Paulus juga menyebut Timotius sebagai anaknya yang kekasih. Artinya Paulus pun juga punya peran besar terhadap Timotius ini dalam bagaimana Timotius ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu harus diingat. Artinya Bapak Ibu Saudara, belajar dari Timotius di sini, kita melihat bahwa pengalaman masa kecil Timotius, ia dibimbing, ia dididik oleh keluarga kecilnya begitu berpengaruh ketika ia dewasa. Begitu berpengaruh ketika ia dewasa, mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam pelayanan. Dan ingatlah itu, kata Paulus, ingatlah apa yang sudah diajarkan kepadamu. Itu kata Paulus kepada Timotius. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah firman Tuhan yang telah diletakkan sebagai pondasi sejak kecil. Itu yang akan membuat bahwa pendidikan itu memampukan seseorang untuk berbuat baik. Yang ketiga, bahwa beriman kepada Tuhan sejatinya tidak hanya sekedar percaya, tetapi beriman kita kepada Tuhan di dalamnya pasti ada tindakan. Tindakannya adalah mengasihi, yang melibatkan seluruh aspek hidup seseorang, baik itu pengetahuan maupun keterampilan atau keahlian. Itu berarti bahwa seluruh pengetahuan, seluruh keterampilan yang ada pada kita, yang kita peroleh dari didikan, entah itu sejak kecil sampai kita di masa sekarang, sejatinya itu dipersembahkan kembali untuk Tuhan. Sehingga tindakan mengasihi Tuhan tersebut mewujud dan berdampak dalam tindakan mengasihi atau melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Setiap orang, tiap manusia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sejatinya karena dia mengasihi Tuhan, karena dia beriman kepada Tuhan, aku harus menunjukkan sikapku, hidupku untuk perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Kemudian selanjutnya kita melihat di dalam nas ini, proses pendidikan berlangsung pada seluruh peristiwa kehidupan dan pada sepanjang waktu, baik dilakukan secara formal maupun informal, baik itu oleh lembaga pendidikan maupun di dalam keluarga. Kita melihat di dalam bagian nas ini, demikian pentingnya keluarga menjadi wadah kegiatan pendidikan yang terus berkelanjutan, yang di dalamnya setiap orang selalu berada dalam keadaan belajar agar nantinya siap untuk berbuat baik. Peran orang-orang terdekat kita menjadi penting bagi pembentukan karakter. Peran kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita menjadi penting dalam pembentukan karakter. Apa yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu, adalah tugas kita bersama, terutama para orang tua, untuk mengajarkan Alkitab, firman Tuhan, pada setiap anggota keluarga kita, terutama pada anak-anak kita. Mungkin kerap kali orang tua berpikir, saya sudah melakukan tugas saya ketika saya mampu menyekolahkan anak saya. Saya sudah melakukan tugas saya ketika saya mampu memberikan fasilitas untuk mereka. Tidak cukup, Bapak Ibu. Yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak kita sejak kecil mereka dibentuk, karakter mereka menjadi serupa dengan Kristus. Artinya mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal firman Tuhan, mereka mengenal kebenaran itu sejak kecil. Seperti Timotius yang memperoleh didikan dari nenek dan ibunya. Itu yang harus dipegang, dan itu berdampak, berpengaruh ketika ia sudah dewasa. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan sebagai orang tua, tidak cukup kita hanya memberikan kemewahan, kecukupan, fasilitas, tetapi kita lupa hal yang penting adalah memperkenalkan mereka pada kebenaran firman Tuhan, mengajarkan Alkitab pada anak-anak kita. Menyerahkan tugas ini pada gereja atau sekolah Kristen itu tidak cukup, bahkan menjadi suatu kekeliruan, menggeser tanggung jawab yang tidak bertanggung jawab. Saudaraku, Bapak Ibu, orang tua yang tidak mau membayar harga bagi pendidikan rohani anak-anak mereka akan membayar harga lebih mahal di kemudian hari untuk kesalahan, untuk kegagalan mereka. Kilakuan uluhna, ia pintar tapi dia harati. Dan itu sering terjadi dan sering kita lihat di masa sekarang. Kejahatan itu, orang-orang jahat, bertindak jahat itu sering dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan tadi terpelajar. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kita membekali pendidikan rohani, kebenaran kepada generasi-generasi kita. Selamat kita merayakan Hari Pendidikan GKE, bahkan juga secara nasional Hari Pendidikan Nasional. Tidak ada jalan yang aman tanpa kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwasanya takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Karena itu ya Tuhan, selama kami masih berada di dalam dunia ini, proses belajar itu selalu ada setiap saat, setiap waktu. Tetapi yang lebih penting lagi, kami mengimbanginya. Bagaimana hidup kami ini dibentuk dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Sehingga
pengetahuan yang kami terima, pendidikan yang kami miliki, itu akan membawa kami kepada kebaikan. Bahwasanya setiap orang itu dianugerahkan untuk setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Dan melewati itu Tuhan, kami menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pencobaan. Nasihat Paulus kepada Timotius menjadi nasihat juga untuk kami, supaya kami terus tetap berpegang kepada kebenaran. Dan kebenaran itu hanya kami peroleh melewati firman Tuhan yang bermanfaat untuk kami, mengajar kami, yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Demikian juga mampukan kami sebagai orang tua bagi generasi-generasi kami. Kami boleh mewariskan teladan iman, bahkan mewariskan kepada generasi-generasi kami bagaimana generasi-generasi kami memiliki pengenalan kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan, sehingga dengan hidup yang takut kepada Tuhan akan menghindari kami untuk berbuat jahat, tetapi hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berkenaan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Pendidikan GKE, kami serahkan dunia pendidikan yang ada saat ini, baik itu tenaga pendidik atau pengajar, maupun juga anak-anak didik yang menerima pendidikan di bangku formal. Biarlah Tuhan tetap memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Lebih-lebih pembentukan karakter anak-anak menjadi karakter yang semakin mengenal Tuhan. Tidak saja mereka memperoleh ilmu secara akademik, tetapi lebih-lebih memiliki karakter semakin serupa dengan Kristus. Di dunia pendidikan ini tentunya ada banyak tantangan dan pergumulan. Kami serahkan apa yang menjadi tantangan dan pergumulan mereka, terutama para tenaga-tenaga pendidik, pengajar, para guru. Bukan hal yang mudah mereka melakukan tugas mereka, menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan karakter anak-anak didik yang kadang membuat mereka tidak sabar. Bahkan Tuhan membuat mereka berputus asa. Karena itu kami mohon Tuhan memimpin mereka, memakai mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka tetap setia, tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini, menjadi generasi-generasi yang cerdas, yang pintar, yang berpengetahuan, berpendidikan, dan takut kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan perguruan tinggi GKE, bahkan juga dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK yang ada di GKE ini. Biarlah Tuhan memberkati. Demikian juga kami serahkan ya Bapa seluruh anak-anak muda kami, remaja pemuda GKE, pelajar dan mahasiswa. Tuhan senantiasa memelihara mereka agar mereka mampu memilah mana yang baik dan tidak baik untuk mereka. Jadikan generasi-generasi muda kami menjadi generasi yang takut kepada Tuhan, yang memberikan kebanggaan untuk keluarga dan membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga serahkan Departemen Pendidikan GKE dalam upaya untuk menata dan mengembangkan pelayanan pendidikan GKE. Di Hari Pendidikan GKE ini kami merefleksikan kembali
apa yang mesti kami lakukan dalam dunia pendidikan sebagai sebuah tanggung jawab gereja untuk turut serta ambil bagian mencerdaskan anak-anak bangsa. Biarlah Tuhan Engkau memakai setiap lini yang ada hubungannya dalam dunia pendidikan GKI. Dan inilah bagian pelayanan gereja. Dan boleh mereka lakukan secara maksimal untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan setiap pelayanan-pelayanan GKI dimanapun, baik itu tingkat majelis sinode, resort, calon resort, dan jemaat. Dalam setiap program-program pelayanannya, semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan, Sang Empunya gereja dan pelayanan. Mampukan kami juga sebagai warga jemaat untuk terus setia melayani Tuhan dalam berbagai apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan juga memberkati segenap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, memberkati usaha dan pekerjaan kami, bahkan juga segala pergumulan hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik kami pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun Tuhan yang melibatkan dirinya dalam pelayanan khusus bagi Tuhan. Tuhan memakai kami agar kami tetap semangat dan setia melayani, sebab kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Pelayanan kami boleh menjadi berkat. Berkat untuk jemaat dan berkat bagi seluruh keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan untuk kesejahteraan, keadilan di Indonesia dan perdamaian dunia. Tuhan juga berkati. Lebih-lebih tanggal 1 Mei juga kami memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Palang Merah Nasional tanggal 8 Mei. Tuhan memberkati para buruh. Biarlah apa yang menjadi tuntutan hak mereka boleh didengar oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya, dan Tuhan memakai mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami serahkan juga mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berkekurangan. Biarlah Tuhan memelihara mereka. Demikian juga kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, agar mampu memimpin dengan baik dalam rasa takut kepada Tuhan. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, yang kami yakin dan percaya Tuhan boleh mendengarnya dan menjawabnya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, dan kita akhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang 3 bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saatnya kita memberi persembahan dengan keyakinan seraya mengucap syukur dan mengingat perkataan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat yang ke-24 yang beginilah bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 100, bait pertama sampai selesai persembahan dikumpulkan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Tuhan yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu yang terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Kembali kepada bait yang pertama. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup?
pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dengan keyakinan bahwa Tuhan mengutus kita di tengah dunia ini melalui setiap tanggung jawab yang dipercayakan. Nyatakan terang hikmat Tuhan di tengah kegelapan, dan percayalah akan penyertaan Tuhan, sebab Dia telah mengaruniakan kepandaian, pengetahuan, dan damai sejahtera. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.